Telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota yang pertama yaitu Yesi Puspitasari dengan nomor BP 20120002. Yang kedua itu Lydia Andriani dengan nomor BP 20120089 dan dengan saya sendiri dengan Rima Melati dengan nomor BP 20120011. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas kelompok sistem informasi manajemen tentang sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama ada pengertian komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu komputer, yang berarti menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut compute. Karena asal mulanya pengolahan informasi dengan komputer hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara definisi, komputer diartikan sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama dengan menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberi informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. B. Bagian-bagian komputer. Yang pertama ada casing komputer. Bagian pertama dari komponen komputer yaitu casing komputer atau cache merupakan bagian yang menjadi rumah atau tempat kediaman oleh sebagian besar komponen komputer. Yang kedua ada motherboard. Secara sederhana, motherboard atau bisa disebut dengan mainboard merupakan papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Sedangkan fungsi dari motherboard itu menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, serta sebagai port atau slot ekspansi. Adapun komponen yang ada di dalam motherboard ini adalah CPU atau Central Process Unit, merupakan otak dari komputer. Mengapa demikian? Karena CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Yang kedua ada RAM atau memori. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menyimpan data serta dan berbagai proses agar bisa diakses dengan cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Yang ketiga ada ROM atau Read Only Memory, merupakan tempat disimpannya firmware, BIOS, dan pengaturannya. Dan selanjutnya ada chipset. Komponen yang ada pada motherboard selanjutnya adalah chipset, merupakan komponen yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara komponen komputer dengan CPU. Dan ada juga VGA card atau disebut dengan Virtual Graphic Array, merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemah output ke dalam monitor. Baterai CMOS. Fungsi dari baterai CMOS ini yaitu untuk memberi daya bagi chip BIOS. Sound card. Terlihat dari namanya yaitu sound card. Ini adalah kaitannya dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Dan selanjutnya ada bus. Bus ini termasuk slot yang dapat menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan short card ke motherboard.
Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Lydia. Yang ketiga yaitu LAN card. LAN card atau sering disebut dengan Niche Network Interface Card atau kartu jaringan. Kegunaan dari LAN ini adalah untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan terutama dalam area LAN. 4. LAN card yaitu biasa juga disebut dengan Wi-Fi. Adapter adalah perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. Fungsi dari LAN ini sama halnya seperti LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Yang kelima, heatsink. Tujuan utama dari heatsink yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor supaya kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor bisa dibuang melalui heatsink ini. Keenam, power supply adalah suatu perangkat keras yang berfungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Yang ketujuh, optical drive. Optical drive merupakan perangkat keras yang mempunyai fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan, sedangkan untuk jenis media penyimpanan yang termasuk ke dalam perangkat keras optical drive yaitu CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, dan DVD-RW. Kedelapan, hard disk. Pada umumnya di bagian dalam hard disk ini terdapat piringan yang dimana piringan itu mempunyai peran untuk menyimpan data secara permanen. Yang kesembilan, SSD. SSD adalah kepanjangan dari solid state drive atau solid state disk, perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC integrated circuit yang berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara persisten. Kesepuluh, mouse. Mouse merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Yang ke-11, keyboard. Keyboard merupakan suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk menginput data yang berupa huruf, angka, atau simbol dan menyampaikannya ke CPU. Keyboard sudah menggunakan format standar QWERTY yang sudah diakui sebagai standar internasional. Ke-12, monitor. Monitor adalah jenis perangkat keras atau hardware yang berperan sebagai komponen output. Monitor sering juga disebut dengan layar komputer, yang dimana layar tersebut digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk grafis. Ke-13, printer. Printer ini termasuk dalam perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar, ataupun grafik. Selain itu, printer ini juga berfungsi untuk menggandakan dokumen serta untuk mengirimkan data. 14, scanner. Scanner juga termasuk komponen inputan yang digunakan sebagai pemindai atau menduplikat dokumen secara digital dan disimpan ke dalam komputer. 15, speaker. Speaker merupakan suatu perangkat keras yang dimana speaker ini bisa mengeluarkan output dari CPU yang berupa suara atau audio. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yesi. Pada Yesi dipersilahkan. 16, webcam. Fungsi dari webcam ini pada umumnya adalah hampir sama dengan kamera, yaitu memudahkan dalam mengolah pesan seperti chat melalui video secara real time. C. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Berikut ini merupakan komponen yang terdapat pada sebuah sistem komputer, yaitu hardware. Perangkat keras merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik, jadi perangkat ini dapat disentuh, misalnya motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Yang kedua, software.
atau perangkat lunak. Dapat diartikan juga sebagai satu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. 3. Brainware, pengguna komputer, yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. D. Jaringan komputer adalah himpunan interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel wireless. E. IP address adalah metode pengalamatan pada jaringan komputer dengan memberikan sederet angka pada komputer atau host, router atau peralatan jaringan lainnya. F. Wi-Fi adalah teknologi untuk saling bertukar data menggunakan gelombang radio secara nirkabel dengan memanfaatkan berbagai peralatan elektronik. G. Website atau web merupakan satu dokumen berupa sengumpulan halaman yang berisi berbagai informasi berbentuk digital. Informasi itu bisa berupa teks, gambar, animasi, video, atau gabungan dari semuanya yang disediakan melalui internet dan dapat diakses oleh banyak orang di seluruh dunia selama memiliki koneksi internet. Jenis-jenis bahasa pemrograman untuk web yaitu 1. Bahasa pemrogram HTML, 2. Bahasa pemrogram PHP, 3. Bahasa pemrogram JavaScript. Selanjutnya, database atau basis data, yaitu sekumpulan data yang tersimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Perangkat lunak database yang banyak digunakan dalam pemrograman antara lain MySQL, Microsoft SQL Server, DBase. Flowchart merupakan penggambar secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur program yang biasanya mempermudah penyelesaian masalah. Flowchart atau diagram alir merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah Jamal 2018. Baiklah, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami dan untuk banyak orang pada khususnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.